lu bengong mikirin apa? Ini gue nih bingung, soalnya gue nih pengen buka usaha, tapi gue takut karena dengan berita yang kemarin itu, lo tau gak sih tentang manajer yang bawa kabur hasil penghasilan kafe itu. Ya gue dengar berita ya baru-baru ini. Makanya itu gue takut nanti gue dibohongin karyawan gue juga lagi. Tapi lo nggak usah khawatir sih kalau lo dari awal udah nerapin etika bisnis. Etika bisnis apaan itu? Itu tuh bisnis itu juga punya etika. Nah, Hmm. jadi ketika lo nerapin etika bisnis lo mungkin akan berjalan lebih lancar dan lo bisa sejatarin karyawan-karyawan lo. Jadi nggak ada tuh saling tipu-tipu. Jadi kalian juga punya integritas gitu. Emang etika bisnis itu kayak gimana sih? Penjelasan etika bisnis itu apa? Lo bisa simak penjelasan berikutnya. Nah, dari video cuplikan sebelumnya, udah lihat ya, ternyata bisnis itu punya etika seharusnya. Jadi sebenarnya apa ya definisi dari etika bisnis itu sendiri? Nah, etika bisnis itu adalah seperangkat norma atau nilai-nilai moral yang harus dan perlu diterapkan dalam perusahaan sebagai bahan dasar pertimbangan untuk melakukan segala sesuatu dalam proses pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini mencakup pertimbangan dalam kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan untuk menindaklanjuti berbagai tindakan-tindakan lainnya. Nah, etika bisnis ini pun sendiri juga berarti interaksi antara karyawan perusahaan pada masyarakat umum serta pelanggan mitra-mitra dalam lingkup bisnis. Jadi tujuan adanya etika bisnis ini apa sebenarnya? Nah, dari nomor 1 ada kejujuran. Jadi gimana kalau bisnis itu nggak ada kejujuran? Banyak terjadi kecurangan, banyak terjadi pembodohan. Nah, itu pentingnya kita menerapkan etika dalam berbisnis untuk menghindari perilaku-perilaku dari orang-orang yang curang dan berniat jahat dalam bisnis sendiri. Nah, yang kedua soal integritas. Nah, integritas ini sendiri pun bermakna kita berkomitmen dalam bekerja untuk melindungi kewajiban kerja pada diri sendiri dan masyarakat umum. Nah, itu yang disebut integritas atau komitmen. Nah, yang ketiga adil. Dalam bisnis sendiri pun kita harus bersikap adil, objektif, serta rasional untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, sikap adil inilah dapat dengan benar dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke 6 dimensi profesionalisme. Ini adalah sikap-sikap profesionalisme dalam bekerja seperti respect, menghormati, seperti menghormati rekan kerja, konsumen, pelanggan, mitra, dan yang lainnya. Itu adalah cara kita untuk bersikap profesional. Yang kedua adalah penampilan. Untuk bersikap profesional, kita pun harus berpenampilan profesional juga dengan berpakaian rapih dan sopan tentunya. Dan yang ketiga adalah sikap toleransi. Dan yang keempat adalah kejujuran dalam beretika. Yang kelima, dapat dipercaya dan tanggung jawab. Yang keenam adalah ketekunan dan kolegalitas. 6 sikap itu merupakan dimensi profesionalisme kita dalam bekerja di dunia bisnis. Nah, ini adalah contoh sikap dalam beretika bisnis. Nah, yang pertama itu ada sopan dalam berpakaian. Ini cukup penting loh untuk orang-orang menilai apakah kita profesional dan menghargai diri sendiri dalam bekerja. Yang kedua, hormat sesama rekan kerja. Ini penting loh agar tidak menimbulkan adanya cekcok antara sesama rekan kerja. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Ini poin paling penting dan sering dilewatkan oleh orang-orang karena menganggap hal ini cukup sepele. Tapi poin ketiga ini
sangat berpengaruh pada penilaian seorang. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang baik. Nah, ini penilaian juga nih. Gak mungkin dong kita menggunakan bahasa-bahasa yang kasar dalam bekerja atau dalam dunia bisnis. Dengan bahasa yang baik menunjukkan sikap profesional kita dan menghargai lawan bicara kita. Nah, itu dia tadi penjelasan dari video sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini.